Dulu gue mikirnya itu beban. Beban banget gitu. Beban banget. Berarti bisa dibilang mereka melihat contoh dari lu dong. Makanya gue ngeluhnya ya lewat lu. Bisa dibilang menyalahkan keadaan. Gue waktu itu pernah kehilangan pekerjaan karena gue harus jaga di rumah sakit. Kok begini sih? Apa sih, Ki? Gue cuman sendiri, gue sendirian. Padahal gue 3 bersaudara. Itu kalau dicariin paling susah kalau buat keluarga. Cewek itu kalau sudah menikah, dia masih perlu nggak sih ngasih nafkah buat orang tuanya dia? Waktu dia dilahirkan, perlu nggak dia ngasih nafkah? Orang tuanya. Orang tuanya ngasih nafkah ke dia. Kok gua doang ya? Iya, Yang lain kemana? Gitu ya. iya. Halo semuanya, selamat datang di Swan ID dan kali ini kita ada di segmen Ngebar. Ngeluh itu bukan berarti nggak bersyukur, tapi ini tentang pesan di balik sebuah proses. Oke, hari ini kita bakalan ngebahas soal keluh kesah, tanggung jawab seorang anak kepada orang tuanya. Dan ngeluh bareng kali ini kita bareng sama Ricky. Udah lama juga nggak ketemu ya? Sebulan lah. Pas sebulan lewat. Terakhir ketemu kapan kita, Ki? Di warung sini. Yang sama Irfan ya? Iya. Tapi sebelum masuk ke tema ya, sebelum masuk ke tema, gue pengen nanyain soal ini dulu. Kemarin kan lu ke Jogja. Lu mau minum nggak? Ya boleh lah. Tuh. Ambil aja sendiri tuh. Punya lu tuh. Kan lu kemarin dari Jogja, Rogi. Kemana aja Ki kemarin? Prambanan. Nah, Terus Obelix. Obelix apaan sih? Obelix tuh jadi tempat apa kayak bisa dibilang kayak inilah kayak puncak gitu, kayak warpat. Cuman dia ada pertunjukan ini tari-tari dari Daerah situ. Oh, mungkin kita coba langsung ke temanya aja supaya enggak terlalu jauh gitu loh. Karena kalau dibiarin kita ngobrol kan sebenarnya bisa ngobrolin hal-hal yang penting sampai ke yang nggak penting, sampai ke sebenarnya nggak usah diobongin juga nggak apa-apa gitu loh kan. Kan temanya soal tanggung jawab anak ke orang tua nih Ki. Nah, kalau lu sendiri nih Ki, menurut lu tanggung jawab anak ke orang tua itu harus gimana? Karena ini kan luas banget sebenarnya kan. Lu sendiri nih, lu punya nggak sih keresahan ataupun lu ngerasa capek mungkin atau apa mungkin gitu loh? capek sih pasti. Kalau dibilang apa pengen bebannya dilimpahin ke anak yang lain pengen. Dibilang apa pengen nyerah pengen. Tuh, sorry, sekarang Ki, lu sendiri tanggungannya tuh apa sih Ki? Maksudnya tanggungannya itu orang tua itu apakah bapak, ibu, terus siapa aja mungkin? Dua-duanya. Dua-duanya sekarang ya? Sekarang tuh dua-duanya. Kalau sekarang kan yang gue tahu kan memang lu tinggal sama nyokap kan? Ya, sama nyokap, sama adik nyokap gua kan. Cuman kan sekarang bokap gua juga cici gua kan udah nggak apa namanya. Ya dia masih ngasih, cuman kan nggak bisa full. Kadang bokap gua minta apa ya itu larinya ke gua. Oke. Lu sendiri berapa bersaudara? Tiga bersaudara. Gua anak terakhir. Terakhir berarti ya. Berarti yang pertama ini udah cewek ya? Pertama cewek, kedua cowok. Oh, terus lu. Oh, oke. Mereka udah berkeluarga, udah punya anak. Jadi ya sebagai gua satu-satunya yang paling terakhir, ada filosofinya sih sebenarnya. Gimana? Kalau dibilang tuh orang zaman dulu ngomong gini, orang tua tuh biasanya ngikut nanti di masa tuanya ngikut anaknya yang paling terakhir. Jadi maksudnya filosofinya yang dari lu, yang lu tahu atau kebanyakan orang begitu? Hampir kebanyakan orang begitu. Tapi kayaknya iya sih ya, menurut gue ya. Cuman ya nggak semua orang, cuman hampir kebanyakan orang begitu. Iya. Mungkin gini deh pertanyaannya. Menurut lu tanggung jawab ke anak nih, ke orang tua, itu tuh lu bisa definisikan nggak? Atau lu bisa kasih satu kata nggak? Sebenarnya tanggung jawab anak ke orang tua tuh seperti apa harusnya? Harusnya sih kalau didefinisiin apa namanya
tanggung jawab anak ke orang tua tuh harus minimal orang tua tuh bukan minta uang, tapi orang tua tuh pengen anaknya tuh ada pas dia butuh gitu. Nah, soal tanggung jawab sebenarnya tuh merawat, bukan apa namanya? Bukan cuman soal ekonomi uang gitu ya. Iya, bukan soal ekonomi doang gitu. Tapi soal mau ngerawat kalau dia sudah tua, dia sakit, atau dia nggak punya keluarga lain. Jadi temen dia sampai tua, sampai dia berpulang. Tapi kan maksud gue gini loh, itu kan lu ngerasain nggak sih ada lu sendiri tuh ngerasain capek nggak gitu loh? Terus secapek apa sih Ki? Capek sih, dibilang capek tuh di awal. Karena di awal gue belum di posisi yang sekarang, secara gaji juga belum bisa lah buat sepenuhnya apa namanya bisa ngerawat dua-duanya gitu. Cuman perlahan dulu gue mikirnya itu beban. Beban banget gitu. Beban banget. Karena sekarang gue waktu itu cuman kerja di gereja. Itu gaji nggak nyentuh yang namanya UMR, setengahnya dari UMR. Belum bayar kontrakan. Nah, itu masih berat tuh di situ. Cuman begitu gua dulu ngerasain itu tuh beban. Cuman setelah sekarang ya gua cuman nikmatin. Awalnya gua ngeluh, capek. Secapek apa sih Ki? Secapek rasanya tuh kalau bisa saudara gue juga sadar gitu bahwa mereka juga anak yang harus bertanggung jawab sama orang tuanya gitu. Dulu gue mikirnya tuh beban karena memang secara gaji belum cukup, secara pekerjaan juga masih belum Settle sekarang lah gitu ya. sekarang. Ya biarpun ya sekarang juga pasti tetap masih berjuang terus. Ya lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, makanya kan dulu tuh gue sempet mikirnya kenapa Koko sama Cici gue nggak seberat itu bebannya. Mereka udah nikah. Apa karena hal menikah tuh jadi mereka bisa lepas dari soal ngerawat orang Ya tua. tanggung jawab dari anak buat orang tua gitu kan. Sedangkan kan kalau kita dari kecil kita tuh orang tua yang bertanggung jawab buat anaknya. Tapi kalau sudah tua, mereka udah tua, kita udah dewasa, seharusnya tanggung jawabnya berbalik. Tapi kan gini, banyak orang yang juga dia nggak sedikit kan orang yang udah anggaplah ya nggak semua orang ya, tapi ada beberapa orang yang ketika sudah menikah dia tuh lupa sama bukan lupa ya, mungkin dia ngerasa tanggung jawab dia ke orang tuanya dia tuh udah mungkin aja ada yang bilang ya dia sudah tidak bertanggung jawab mungkin ya atau mungkin sudah tidak karena harus ada yang dipertanggungjawabkan juga nih, yaitu keluarganya dia gitu. Kalau lu ngelihat begitu, apakah seorang Ricky gitu kan, Ricky ini bakalan juga seperti itu atau gimana? Kalau gua selama gua belum menikah, orang tua ya tanggung jawab anak. Dan nanti setelah gua menikah pun istri, orang tua pun atau mertua pun itu juga tanggung jawab anak. Oh gini Ci, kalau posisi sekarang mungkin Ricky juga sudah berdamai kan, maksudnya sudah bisa mengolah pikiran dimana kalau dulu tuh ngerasanya berat, ini kok kayak beban, ini kok kayak kok gua doang ya gitu kan, tapi akhirnya kan sudah bisa berpikir untuk ya memang ini adalah tanggung jawab akhirnya kan gitu kan. Cuman pada saat momen-momen, coba kita flashback ke momen-momen pada saat lu belum lagi sesettle sekarang. Iya, maksudnya lagi ngerasa itu beban bla 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 tuh ya. Maksud gua kita ngomongin itu supaya
mungkin ada beberapa teman-teman yang juga ngerasa tanggung jawab ke orang tua itu kayak beban kan. Sekarang kan Ki, posisi kalau lu sekarang kan lu sudah ngerasa ya sudah gitu kan. Tapi kan ada mereka yang baru nih, baru terjun ke situ atau baru dihadapkan dengan posisi itu nih. Mudah-mudahan setelah dengar apa yang kita obrolin, ya dia bisa ngelihat sudut pandang lain kan gitu. Nah, pada saat lu lagi di posisi ngerasa tanggung jawab dari seorang anak ke orang tua itu adalah beban, sulit, pusing, bla bla bla, semuanya itu. Waktu itu yang menurut lu yang paling bikin lu kok begini sih? Apa sih, Ki? Kalau menurut gue cuman sendiri. Gue sendirian. Padahal gue 3 bersaudara. Gue juga punya keluarga yang ibaratnya ya dibilang mampu, tinggal di satu perumahan yang menurut gue dia tuh bisa nolong, tapi tapi dia nggak ada tindakan apa-apa. Jadi bisa dibilang kayak menyalahkan keadaan gitu nggak? Bisa dibilang menyalahkan keadaan. Jadi kesannya kayak kok gua doang ya? Iya, Yang lain kemana? Gitu ya? iya. Ya sebenarnya kalau dibilang apa namanya, diukur flashback ke dulu, capeknya karena gue sendirian. Kalau sekarang lu sendirian nggak menurut lu? Kalau sekarang tuh gue nggak benar-benar sendirian. Oh berarti ada setelah memang nggak. Setelah berjalan nih, baru tuh Oke oke. kokoh sama cici gue mulai paham. Mulailah. Berarti bisa, sorry, gue potong ya. Berarti bisa dibilang mereka melihat contoh dari lu dok. Iya, bisa dibilang iya. Bisa dibilang juga gitu. Oh begini. Mungkin mereka juga nggak paham kan. Mereka Iya. ngeliat lu begitu. Akhirnya ya nggak tahu. Lu akhirnya ada cara nggak untuk menyelesaikan nih? Anjing kok gue ngerasa sendiri nih. Gue ngerasa beban banget ini. Kalau enggak begini terus gue ngerasa gue bisa habis sendiri nih. Akhirnya apa yang lu lakukan untuk menyelesaikan minimal permasalahan ya berarti ini kan pasti soal keuangan ya kan. Akhirnya bagaimana cara lu menyelesaikan itu? Apakah lu ngasih tahu ke kakak-kakak lu? Enggak. Gue ngasih tahu ke temen gue. Iya. Iya. Temen gue ya termasuk lu. Oh iya 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 iya. Iya iya iya. Gue tuh nggak pernah yang namanya punya beban tuh ngeluh ke saudara atau ke keluarga tuh nggak pernah. Bahkan kalau bisa orang tua tuh jangan sampai tahu kalau gue lagi capek gitu. Makanya gue ngeluhnya ya lewat lu. Ceritanya lewat lu atau Kita kan sering banget cerita soal itu kan. Iya iya. Cuman kan gue harus memposisikan diri kayak nggak tahu apa-apa kan. Iya dong. Iya kan. Ya udahlah. Terus cara selain itu juga cara gue buat apa namanya, kalau dulu dibilang capek, iya capek karena semua serba sendirian. Sampai gue minjem, dia gali lubang tutup lubang, minjem dibalikin, minjem lagi dibalikin, minjem lagi. Ya mungkin apa namanya, waktu itu gue ngerasa kayak bener-bener nggak ada orang gitu. Sedangkan mereka cuman tahu cover gue baik-baik aja gitu, tapi nggak tahu isi kepala gue, isi hati gue yang sebenarnya gue capek gitu. iya iya iya. Akhirnya yang lu lakukan kok mereka bisa sadar Ki? Apa yang terjadi sebenarnya? Gue nggak melakukan apa-apa, tapi gue terus ngelakuin itu daily. Jadi ngelakuin Ya gimana? Lu tidak melakukan apa-apa. gue nggak melakukan apa, Ngasih tahu mereka. dia, Oh, oke. lu tanggung jawab lu anak gini-gini, Ah, ya ya ya. lu masa udah nikah nggak ada ininya, dicariin susah, apa diteleponin susah. Lu diam untuk itu. Gue diem untuk itu. Yang gue lakuin ya gue lakuin bagian gue, yang gue percaya bahwa tanggung jawab orang tua kalau dia sudah tua itu tanggung jawabnya Tanggung jawab anak. Iya, pindah ke anak. Oh, oke. Akhirnya mungkin mereka ngeliat ya. Iya,
tanpa gue sadarin ya mereka ngelihat akhirnya ngelihat. Berarti bisa dibilang cara lu ini adalah ya lu tidak mengeluh ke beberapa orang untuk sebagai teman cerita keluh kesah, termasuk video kayak gini. Maksud gua loh adalah kita cerita tapi kita bisa dapat sesuatu kan gitu kan. Nah berarti lu menceritakan keluh kesah lu ke beberapa teman yang lu anggap bisa lu ajakin diskusi kan gitu kan, tapi lu tidak cerita itu ke keluarga dan ini, tapi lu tetap melakukan bagian lu dengan sebaik-baiknya sampai akhirnya momen itu mereka datang karena mungkin ngelihat lu sekonsisten itu mungkin ya, se-daily itu, dan mereka mungkin kayak berpikir gitu. Iya, mungkin jadinya mikir ya. Jadi akhirnya sedikit banyak, biarpun nggak banyak banget, tapi mereka akhirnya punya kesadaran sendiri untuk oh iya ini juga tanggung jawab gua loh gitu ya. Dan sekarang kalau mereka ditelepon tuh langsung datang. Kalau dulu kan ditelepon ya kadang bisa kadang enggak. Apalagi satu saudara gua tuh yang nomor 2 koko gua tuh kalau dicariin paling susah kalau buat keluarga. Tapi at least kalau sekarang sudah lebih Kalau baik sekarang dong, jauh lebih baik. Iya, karena bisa dibilang ya gue nangkepnya gitu sih Ki. Berarti sulit nggak waktu itu, beban bla bla, ngerasa kayak itu kayak berat banget, tapi akhirnya lu tetap jalanin itu dan akhirnya lu yang menjadikan contoh untuk kakak-kakak lu. Bukan berarti lu paling hebat, bukan, tapi untuk aspek itu mungkin lu lah yang menjadi patokannya mereka kan gitu ya. Makanya kan waktu itu cici gue tuh sempat lah cerita sama nyokap gue, dibilang, "Mah, itu si Riki sebenarnya tuh bayar kontrakan berapa? Terus apa namanya? Kok dia bisa ya ngerawat orang tua gini-gini?" Sampai nanya detailnya. Karena gue nggak pernah cerita soal bayar kontrakan berapa, muanya gue nggak pernah cerita. Bahkan kalau bisa dibilang gue waktu itu pernah kehilangan pekerjaan karena gue harus jaga di rumah sakit dari salah satu keluarga lah, yaitu adiknya nyokap gue gitu, yang sekarang tinggal bareng gue. Oh iya. Jadi waktu itu kondisinya gue baru masuk kerja, dia harus kena cancer, harus operasi, dan nggak ada siapapun yang bisa nemenin. Akhirnya ya udah gue yang nemenin, dan gue udah tahu konsekuensinya. Gue nemenin di rumah sakit, gue akan kehilangan kesempatan di salah satu perusahaan. Makanya Oke, ini menarik sih, ini menarik. kalau dibilang gue nyesel, waktu itu gue nyesel. Pada saat itu kan bisa dibilang juga kan berarti tanggung jawab seorang anak ya, biarpun itu juga kakaknya mama, adiknya mama kan, ya tetap aja maksudnya itu kan tanggung jawab lah gitu kan, lu sudah menganggap itu sebuah tanggung jawab kan, itu kan bikin lu jadi kehilangan kesempatan tuh. Iya. Lu kan ngerasa waktu itu lu ngerasa apa yang lu rasain waktu itu? Yang gue rasain waktu itu tuh bukan nyesel. Nyeselnya tuh di belakang. Tapi pada waktu gue milih gue harus nemenin dia operasi atau gue tetap berangkat kerja, gue nggak ada penyesalan di situ. Pada saat memutuskan untuk nemenin operasi aja. Iya, nemenin operasi aja, karena bagaimanapun keluarga ya keluarga, pekerjaan ya bisa dicari gitu. Makanya akhirnya gue mutusin buat nemenin dia dan kehilangan pekerjaan. Sampai gue juga nggak enak di salah satu perusahaan itu kenalan teman gereja gue, dan dia sempat bilang, "Lu sebenarnya kenapa sih
bukannya jalanin dulu langsung mundur. Nah akhirnya gue jelasin, dan dia bilang ya gue juga kalau di posisi lu pasti pilih keluarga Ya, dulu ya, sih. akhirnya orang mengerti setelah dijelasinnya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, menurut lu ngasih nafkah secara uang lah bentuknya sebagai uang gitu ya. Itu wajib nggak seorang anak ngasih ke orang tua? Itu wajib atau enggak gitu? Pertanyaannya gue balikin, wajib nggak orang tua membesarkan anak dengan jerih payahnya dia? Wajib. Wajib. Ya sudah. Berarti tinggal dibalik aja. Tinggal dibalik aja. Logikanya gitu aja kalau ada yang maksudnya kalau masih bertanya, gue juga punya beban, bla 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 bla, makanya gue juga kenapa gue masih harus wajib ke sana? Orang tua lu pas lu kecil dia juga mau nggak mau wajib gedein lu kan gitu ya. Jadi logika dasarnya kan itu kan. Logika dasarnya kan gitu. Emang pada waktu lu kecil lu sudah terima gaji, sudah bekerja di salah satu perusahaan, atau lu lahir langsung udah punya usaha? Kan nggak ada kan. Sekalipun itu usaha milik keluarga atau orang tua lu, tetap aja waktu lu masih bayi yang ngasih makan lu tuh siapa? Tapi lu pernah gak sih Ki, ngerasa kayak kecewa gitu sama diri sendiri ketika lu tidak bisa ngasih yang terbaik buat orang tua lu gitu loh? Pernah gak ngerasa kecewa gitu loh sama diri lu sendiri ketika lu tidak bisa ngasih yang terbaik gitu loh? Kalau sekarang tuh belum. Gue belum pernah ngerasa itu. Karena mau seberapa pun yang gue kasih ke mereka, mereka tuh bukan nyari yang gue kasih, tapi mereka tuh lebih nyari keberadaan gue gitu. Oh iya iya. Pulang ditungguin, pergi di apa kalau di bahasa Jawa tuh disnewengin tuh di apa? Diapain? Dikuatirin. Oh pergi. Kalau lagi pergi Oh dikuatirin. ya oke ya ya. Lagi nggak di rumah dikuatirin. Ntar pulang kerja lewat sejam dikit aja dikuatirin. Berarti bisa dibilang kalau sekarang berarti lu sudah ngerasa cukup belum ngasih bukan ngasih uang ya, tapi ngasih kebanggaan kepada orang tua lu gitu loh. Sekarang tuh sudah cukup belum menurut lu? Belum, masih belum. Nah, apa yang bikin lu ngerasa ini kayaknya kurang nih? Apa? Lu mau apa lagi, Ki? Gue kepengen tuh kalau bisa mereka nanti ke depannya ya, mereka tuh tinggal nggak ngontrak lagi. Jadi punya rumah sendiri Punya gitu rumah lah. sendiri gitu. Ya. Mudah-mudahan pasti hal-hal baik. Gue selalu percaya ya. Kalau kita niatan kita untuk orang-orang yang kita sayangin, khususnya lo orang tua, itu jalannya ada aja menurut gue. Ya nggak usah dibilang jalannya akan enak banget, karena setiap orang punya perjalanan beda-beda kan. Tapi kalau niatannya dari situ, udah datang aja deh. Iya. Pokoknya ngelakuin yang terbaik aja udah. Ada aja jalannya menurut gue. Makanya waktu gue dulu ngeluh, capek, capek. Cuman setelah gue jalanin, gue lewatin, ternyata juga bisa gitu. Bahkan kadang kalau dipikir gaji setengah dari UMR, buat makan aja udah, buat bayar kontrakan lah, itu udah cuman sisa 1 juta berapa. Belum buat makan kebutuhan sehari-hari, belum buat bensin. Iya. Dan pas lagi bener-bener nggak ada duit, ada aja yang tiba-tiba. Iya, betul. Iya, tiba-tiba. Tapi gue kan tidak boleh tahu apa-apa nih ceritanya. Gue tidak boleh tahu apa-apa ceritanya. Tiba-tiba transfer atau tiba-tiba nanya kabar. Lu lagi butuh apa Ki? Gitu. Ki, gue bisa bantu apa Ki? Gitu. Kayaknya ada aja cara Tuhan tuh buat kebantu posisi-posisi lagi gitu ya. Iya. Kadang bantuannya tuh nggak cuman soal itu doang. Bantuannya tuh kadang tiba-tiba orang udah lama nggak pernah WA gue. Tiba-tiba, Ki, anak saya mau les musik dong.
gitu. Itu aja. Kadang-kadang gue juga heran, apa udah nggak kontakan lama, tahu-tahu dari Facebook ngechat. Padahal gue juga udah nggak pernah main Facebook lagi. Oke, ini pertanyaan selanjutnya, Ki. Kebetulan lu kan punya kakak nih, cewek. Berarti yang pertama berarti kan? Iya. Nah, khusus buat cewek menurut lu pribadi, khusus buat cewek, kalau cewek itu kalau sudah menikah, dia masih perlu nggak sih ngasih nafkah buat orang tuanya dia? Kalau sudah menikah, balik lagi. Waktu dia dilahirkan, perlu nggak dia ngasih nafkah? Orang tuanya? Orang tuanya ngasih nafkah ke dia. Oke. Perlu. Perlu kan? Berarti di sini tuh mau statusnya sudah menikah atau belum, tetap aja. Nggak ada urusan berarti ya. Nggak ada urusan. Oh ya, tetap balik lagi konsep yang tadi ya. Ya mungkin kalau ke kita, mungkin kita nggak ada ya. Cuman banyak dong Ki, teman-teman lu juga yang kayaknya tuh nggak ada beban tanggung jawab kepada orang tuanya mereka. Kelihatannya kita tuh kayak nggak ada. Tapi beberapa teman kan mungkin kita kenal, kita tahu bagaimana situasinya gitu kan. Ada beberapa teman yang kayaknya dia cuman mikirin diri sendiri aja udah. Nggak ada kayak tanggung jawab yang harus dia lakukan di fase-fase dalam hidupnya itu yang bisa dibilang kan kayak lu, kayak ya kita yang kita kenal lah ya, deket-deket ya. Di fase-fase yang harusnya kita bisa fun, tapi kita dikasih tanggung jawab yang kayaknya beda nih sama teman-teman yang lain nih ya. Nah, pertanyaan gue adalah, tuh pernah gak sih ngerasa iri gitu loh? Ih, enak ya dia gak perlu mikirin ini gitu loh. Kalau iri sama sama keberhasilan orang dalam proses, sering iri. Proses keberhasilan berarti pencapaian dari proses-proses mereka ya? Ya, proses mereka begitu panjang nih, terus finalnya mereka jadi. Iya, itu iri. Cuman kalau pas soal iri ngelihat mereka nggak ada beban, hidupnya fine-fine aja, nggak harus bertanggung jawab sama orang tua, kayaknya gue nggak iri. Kenapa nggak iri? Karena sebetulnya ya, kadang Tuhan itu ngajarin kita lewat dari keadaan. Jadi gue kalau dibilang iri sama kondisi mereka yang nggak harus bertanggung jawab sama orang tua, enggak sih, gue nggak iri. Karena nanti juga ke depannya dia juga akan sadar. Ya. Ada fase dalam hidup setiap orang pasti akan ada di dalam fase itu gitu kan maksudnya kan. Tapi mungkin kalau gue pribadi ya, menanggapi pertanyaan itu sendiri, gue ngerasa kayaknya memang udah paling bener ya nggak usah iri. Karena kita nggak pernah tahu sih tanggung jawab atau beban dia kepada orang tua ataupun hal-hal semacam itu tuh kita nggak pernah tahu. Kita aja bisa ngumpetin kan Ki. Jadi mungkin aja kita nggak tahu gitu loh. Jadi kalau iri sih kayaknya nggak perlu lah, nggak perlu sampai ke sana gitu. Tapi mungkin sih gue nggak tahu lu ada di situasi itu apa enggak gitu Ki ya. Kadang-kadang kan orang tua, ya banyak di luar sana juga orang tua tuh punya ekspektasi terhadap anaknya kan Ki. Oh iya, iya. Gue pengen anakku jadi dokter misalnya. Gue pengen anak gue lebih baik. Dan kan yang paling sering kan gini, tuh si ini tuh kuliah, udah jadi ini, kamu nih jadi apa? Kadang-kadang beberapa orang tua ada yang begitu kan. Menurut lu sendiri itu, kalau gue nggak tahu lu ada di posisi itu apa enggak, tapi kan ada mereka yang ketika ada di posisi itu mereka tuh kayak yang ngerasa beban nih gitu, ini beban banget gitu loh. Orang tua gue mintanya gini-gini, padahal gue nggak mau. Itu wajar nggak menurut lu ketika teman-teman yang ngerasain seperti itu? Ya mungkin kayaknya lu enggak, setahu gue ya, atau gue nggak tahu ya. Gue sih enggak. Tapi ada orang-orang yang ngerasa terbebani kan. Itu menurut lu wajar gak sih mereka terbebani sama itu? Sebetulnya wajar. Karena itu kan ekspektasi orang tua.
Dan orang tua tuh kalau berekspektasi sama anak, pasti dia tahu ke depannya tuh, misalkan lu harus jadi dokter. Dia tahu supaya hidup lu bisa apa ke depannya Lebih baik. lebih baik, nggak kayak orang tuanya. Misalkan orang tuanya cuman buka bengkel, anaknya bisa jadi dokter, kan hidupnya lebih baik buat anaknya. Nah, makanya kadang ekspektasi orang tua ke anak itu wajar menurut gua. Ekspektasi itu wajar, tapi beban yang dirasain sama anak Beban itu yang dirasain sama anak itu seharusnya wajar. nggak ada masalah ya. Menurut lu sendiri kalau misalnya orang tua nih, ada kan pasti orang-orang yang ngerasa kayak gini kan, Ki. Orang tua nyuruhnya kamu harus kuliah, nggak usah kuliah, jangan kuliah deh, jangan kuliah. Kuliah itu kayak terlalu ini. Ya, kamu harus jadi penyanyi misalnya. Sedangkan anaknya itu nggak suka nyanyi. Gimana, Ki? Kalau begitu menurut lu, Ki? Kalau gua sebagai anak pasti gua akan jujur ke orang tua. Sekalipun orang tua gue maksain terus nih, lu harus jadi penyanyi gini 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 gini, nanti lu ke depannya gini gini, pokoknya udah dijelasin detailnya lah. Gue akan tetap jujur ke orang tua, pah, mah, gue maunya jadi ini. Kalau kalau lu apa berekspektasi gue harus jadi penyanyi, kenapa lu sendiri tidak menjadi penyanyi? Mungkin kalau dia memang dari kultur keluarganya itu penyanyi, orang papahnya penyanyi, mamahnya singer, atau mamahnya itu apa namanya, pemain musik lah, pokoknya orang yang hidup dari dunia musik, pasti anaknya harus ikut tuh, Ya, kan banyak kan begitu kan? kulturnya kan begitu. Cuman sebagai anak sih harus bisa speak up, karena beberapa orang tuh zaman sekarang, mungkin dari dulu juga udah ada, anak tuh nggak pernah mau cerita jujur sama orang tuanya mau jadi apa. Termasuk lu nggak? Iya, termasuk gua. Orang tua gua emang nggak menuntut, tapi dari keluarga gua menuntut. Keluarga besar gua tuh menuntut gua harus kuliah supaya nanti kedepannya nyari kerja tuh gampang. Dan memang sekarang gua rasain, memang kalau dibilang apa ekspektasinya bagus supaya kedepannya gue jadi lebih baik. Ya, niatnya bener lah, ngasih taunya bener sebenarnya gitu kan. Cuman kan balik lagi ya, orang menyarankan tanpa memberi memberi, cuman ngasih ngasih tahu doang nih di ujung sana, nanti tuh gelas kalau kesenggol jatuh, tapi nggak mau ngasih tahu kalau jatuh nanti bisa pecah. Cuman ngasih taunya tuh gelas di ujung sana nanti bisa jatuh. Cuman nggak mau ngasih tahu kalau tuh gelas jatuh pecah terus bisa kena lu terluka gitu. Cuman ngasih taunya cuman lu harus kuliah supaya hidup lu ke depannya lebih enak. Ya, mungkin waktu itu mungkin kita tidak mengerti sih maksudnya sih ya. Kalau seandainya dijelaskan, maksud lo kan dijelaskan, dijabarkan, dikasih pengertian, mungkin aja kita bisa mengerti kan gitu kan. Dikasih pengertian, terus juga apa namanya, bukan masalah cuman dana doang ya. Ya, soalnya banyak aspeknya kan kalau udah Iya, begitu kan. tapi masalah soal apa namanya, lu kasih tahu nih referensinya. Oh, kalau kuliah akuntansi tuh nanti begini loh, begini loh, begini loh. Kebanyakan kan cuman bisa ngasih tahu udah kuliah lu supaya nyari kerja gampang. Buktinya sekarang orang yang kuliah pun nyari kerjanya juga masih susah kalau nggak ada orang dalam. Biasanya pernah nggak sih lu ngerasa kayak ini ketika lu pengen ngebantu orang tua lu gitu ya. Terus orang tua tuh nolak. Oh, pernah. Nah, menurut lu harus apa yang harus lakukan? Ya udah nolak kita ambil balik atau paksa atau gimana? Gua kasih pengertian sih. Gua nggak maksa, gue juga nggak ngambil
apa yang udah gue kasih, tapi gue kasih pengertian. Jadi kenapa aku ngasih gitu. Soalnya Oke, sorry, gue potong ya. Kayaknya, soalnya dari tadi gue ngerasa kayak, memang kayaknya dulu kita, lu sendiri Ki ya, gue ngebacanya, mungkin dulu tuh lu tidak dikasih pengertian. iya, Jadi sekarang yang lu pentingkan adalah sebuah pengertian. lu mengkomunikasikan gitu. Kalau misalnya ada gini loh, kenapa begini? Ya karena tuh gini. Lu coba untuk menjabarkan. Ya sisanya balik lagi ke orang itu mau denger apa enggak. Yang penting lu menjalankan tugas lu dengan baik, ngasih tahu gitu loh. Ya nggak sih? Kalau dulu kan cuma dengan kayak lu bilang tadi, kuliah lu kalau enggak bla bla bla. Itu kan kayak jadi kita nggak dapat, yang ada timbulnya adalah Diintimidasi. iya, rasanya kayak diintimidasi jadinya. Rasanya jadi malah beban. Oke, ini pertanyaan selanjutnya Ki. Menurut lu nih Ki, lebih penting orang tua atau diri lu sendiri? Jangan lu balikin kayak tadi lagi. Kalau di posisi dulu, gue mentingin diri gue. Karena menurut gue sebelum gue mentingin orang tua gue, diri gue dulu harus selamat dulu. Cuman kalau sekarang udah ngerti, sebetulnya diri kita itu penting. Iya penting. Tapi orang tua itu jauh lebih penting. Apalagi kalau dia sudah memasuki usia lanjut. Jadi menurut gua, kenapa gua sekarang milih orang tua, karena mereka umurnya terbatas. Sedangkan gua umurnya ya kita nggak ada yang minta maut ngejemput cepet-cepet ya, ataupun sakit dikasih. Kita nggak tahu lah umur sampai kapan gitu ya. Cuman kan kita cuman bisa berharap. Cuman kalau yang kita udah tahu, kan orang tua, ya kita cuman bisa berharap umurnya diberi panjang. Tapi kalau orang tuanya udah umurnya 70, 60 ke atas, 80, apa yang mau diharapin gitu? Lu masih berharap orang tua bisa lari-lari, bisa kerja di perusahaan, kan udah nggak bisa gitu. Makanya gue lebih milih orang tua kalau sekarang. Ini sebelum ini ya, sebelum sampai di akhir ya, kayak kita coba simpulkan ya. Gue mau tanya, yang pengen gue tanya itu gini. Kalau suatu hari, ya emang sih agak susah kita bilang sukses itu seperti apa ya. Tapi anggaplah sudah lebih baik lagi daripada seorang Ricky, udah lebih baik lagi daripada kita yang sekarang lah gitu kan. Yang artinya orang bilang definisi sukses itu kan, biarpun sebenarnya itu luas banget kan. Kalaupun lu sudah mencapai kesuksesan yang lu mau ini ya, apapun itu, apa hal yang pertama pengen lu lakuin gitu loh buat orang tua lu? Kebetulan kan ada bapak, ada ibu kan. Ya anggaplah kita doain, pastikan semua orang tua yang kita sayangin gitu kan, termasuk orang tua lu, termasuk orang tua gua, dan yang nonton gitu kan, itu sehat, Umurnya umurnya panjang. panjang, yang pastinya bisa melihat kesuksesan atau pencapaian hidup kita. Nah, terus apa yang lu mau lakuin pertama kali? Pertama kali yang gue lakuin itu gue terima kasih karena udah bisa ngelahirin gue. Gue sujud, gue terima kasih. Dan yang kedua yang gue lakuin, gue kasih tempat dia tinggal. Ya karena yang gue pengen ya dia tinggal nyaman di tempat di mana lu yang berhasil mengadakan itulah gitulah ya kan. Nah ini terakhir. Nih lu jujur ya, lu harus jujur. Lu lebih takut kecewain orang tua lu, yang konteksnya sekarang gue bisa bilang sih nyokap gitu ya. Lu lebih takut ngecewain dia, nyokap lu ini, atau lu lebih takut dalam hidup lu tuh gagal dan gak bahagia? Lu lebih gue simpelin ya. Jadi kalau ada dua pilihan, lu kecewain orang tua lu tapi lu berhasil, lu sukses, lu bahagia, lain-lain, atau nggak apa-apa deh, gue hancur hidup gue, tapi gue tidak pernah mengecewakan orang tua gue. Lebih kalau gue
lebih baik ngecewain diri gue sendiri daripada ngecewain orang tua. Berarti bisa dibilang Nggak apa-apa gue hancur, nggak apa-apa gitu lah ya. nggak apa-apa. Yang penting gue tidak mengecewakan dia tetap. Kenapa Ki? Nah, ini sedikit aja. Kenapa? Karena gue tahu story masa dia hidup. Jadi dari dia kecil sampai dia ngelahirin gue sampai sekarang, gue tahu semua storynya. Dan apalagi notabene ke nyokap ya. Ya gue lebih tahu dia dari kecil tuh nggak pernah bahagia. Jadi kayaknya nggak pantas kalau gue memilih untuk bahagia gitu ya, nggak sih? Iya. Iya ya. Nggak pantas aja karena nyokap gue aja tidak pernah merasakan kesenangan itu sampai detik mungkin sekarang ya, yang artinya gue harus memberi dia itu gitu kan. Jadi kalau gue harus mengorbankan diri gue pun kayaknya nggak masalah kok gitu ya. Oh, berarti bisa dibilang sayang banget sama nyokap ya. Sesuai tema kita, kalau kita bilang tanggung jawab anak ke orang tua, Ki. Banyak orang yang ngerasa ini kan beban. Kita sepakat itu kan. Bahkan kita dulu juga, mungkin lu, gua, kita juga merasakan itu. Akhirnya kita mulai berpikir, mulai berdamai sama keadaan, mulai berpikir, ya orang bilang fase dewasa lah gitu kan. Mungkin kita mulai bisa mikir gitu. Proses gitu kan. Yang dimana akhirnya kita ngerasa, ya ini adalah sebuah tanggung jawab yang memang tidak bisa dikeluh kesahkan. Yang artinya, kita mungkin boleh bercerita keluh kesahnya, tapi bukan berarti kita bisa hilang atau meninggalkan, lari dari tanggung jawab itu kan nggak bisa. Nah, buat orang-orang yang masih ngerasa ini beban, tanggung jawab kepada orang itu beban, bla 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 gitu ya, menyalahkan keadaan, menyalahkan satu orang, dua orang, entah kakak, adik, siapapun yang ngerasa kalau kok kalian nggak bertanggung jawab, kenapa harus gua gitu kan? Banyak kan orang yang begitu kan, Kia. Menurut lu sendiri, apa sih yang mereka harus lakukan supaya memahami keadaan itu? Terakhir itu pesan lu buat orang-orang yang seperti itu. Nanti gue juga kasih dari gue. Pesan gue buat orang-orang yang masih ngerasa tanggung jawab ke orang tua itu beban, sebetulnya bukan beban, tapi itu bentuk tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu ukurannya tuh ya seumur hidup, nggak ada batasan setelah menikah atau apa segala macam. Pesan gua ya supaya mereka lebih ngeluh nggak apa-apa, cuman nyerah jangan. Terus kalau capek ya tinggal berhenti. Kalau mungkin ngerasa kayak nggak ada jalan keluar, tetap pegang pegang kepercayaan bahwa benar-benar sehabis badai itu ada pelangi. Oke, ya benar. Gue setuju sih. Kita nggak perlu nyuruh saudara-saudara kita berubah ngikutin kita supaya kita terbantu. Tapi kalau memang kita sudah pundak kita sudah lebih dikuatkan, ya silakan diterima bebannya dengan baik. Oke, kalau gua sih ya, menurut gua ngambil dari yang dari lu juga, Ki, yang tadi yang lu omongin. Buat orang-orang yang ngerasa masih tanggung jawab orang tua itu sebuah beban, menurut gua ya, mau tidak mau kalian harus berpikir kalau orang tua kalian pun tidak pernah menganggap itu beban. Sama seperti yang lu bilang tadi, ketika ada pilihan orang tua itu lu bilang beban banget nih buat ngasih semua penghasilan gua ke orang tua gua. Dulu pada saat lu kecil seperti yang lu bilang, mereka mau tidak mau juga melakukan itu. Jadi ya sudah dibalikkan saja, sampai kapan tidak ada waktunya. Jadi mau tidak mau berdamailah sama keadaannya, bahwa memang ini adalah sebuah tanggung jawab yang tidak akan pernah selesai seumur hidup. Bahkan ketika orang tua pun tidak ada ya, tanggung jawab kita menjaga nama baik kita sebagai anak itu itu masih ada. Jadi nggak bisa lepas dari situ. Kalau orang tuanya terlalu vokal dan membuat kita tertekan,
sama yang lu bilang. Kita harus bisa belajar untuk mengkomunikasikan apa yang kita rasakan ke orang tua. Gue yakin 100% semua orang bisa mengkomunikasikan apa yang dia rasakan. Dan orang lain pun bisa mengerti itu kalau sudah kita benar-benar ngasih tahu gitu loh. Yang sering terjadi kan dia berantem ya gara-gara itu kan. Gitu sih. Ya paling ada lagi, Ricky. Jujur sama diri sendiri, tahu batasan. Kalau emang mampu ya mampu, kalau memang nggak mampu ya jangan dikuat-kuatin. Nggak usah maksa. Nggak usah berarti. gengsi. Iya. Ya. Kadang-kadang bilang tidak itu juga nggak apa-apa. Iya. Bilang nggak bisa juga nggak apa-apa. Termasuk sama seperti segmen yang pengen gue sampaikan pesannya ini sebenarnya, bahwa kenapa ngeluh bareng segmennya ini ya karena menurut gue ngeluh itu nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Yang penting capek nggak apa-apa. Iya, nggak ada masalah. Tapi yang penting lu juga tetap tahu apa yang lu lakukan, udah. Apa? Kalau bisa, kalau memang memungkinkan, keluh kesah yang kita ungkapkan ke orang-orang terpilih kita, kalau ada solusinya bagus, tapi kalau tidak ada solusinya, ya minimal kita dapat sebuah pemikiran baru bahwa memang ini adalah jalan hidup yang harus kita jalani gitu loh. Karena gue yakin 100% Tuhan ya, ini sering banget orang bilang Tuhan nggak akan ngasih beban yang kita nggak sanggup buat angkat itu kan. Ya sudah, itu patokannya. Tuhan tuh nggak pernah salah milih pundak. Iya, betul. Oke, itu aja Ki. Sekali lagi buat teman-teman ya. Kalau misalnya memang kalian punya beban yang mungkin kalian ngerasa itu beban berat gitu loh. Itu tuh nggak cuman kalian. Banyak di antara kita itu juga ngerasain itu, bahkan kita tidak berusaha untuk menyalahkan keadaan atau orang lain gitu loh. Berkeluh kesah aman, nggak apa-apa. Itu masih nggak apa-apa. Yang penting kita tetap berusaha untuk berpikir positif aja gitu maksud gua. Oke, buat teman-teman yang punya keluh kesah tentang hal apapun dalam hidup kalian, kalian bisa ceritakan di kolom komentar. Atau kalau kalian pengen DM ke IG gua, itu juga boleh. Siapa tahu kita bisa ngeluh bareng di sini. Sekali lagi, ngeluh itu bukan berarti kita nggak bersyukur. Tapi ini tentang pesan di balik sebuah proses.